Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam mencari ilmu. Amin. Oke, sebelum memasuki materi, baiknya kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis dan buku ya. Simak videonya dengan seksama dan jangan lupa juga untuk membuat rangkuman di buku catatan. Untuk pembelajaran IPS pekan ini, kita akan mempelajari materi selanjutnya dari dinamika kependudukan Indonesia. Materi yang akan kita bahas pekan ini adalah yang pertama, rumah adat, yang kedua pakaian adat, dan yang ketiga tarian daerah. Masuk ke materi, keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial, sebab memiliki ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya adalah antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Keragaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Dan materi yang akan kita bahas pekan ini adalah pakaian adat, tarian daerah, dan rumah adat. Yang pertama ada rumah adat. Rumah tradisional merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa atau sedikit sekali mengalami perubahan. Rumah tradisional dapat juga dikatakan sebagai rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan, serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Seperti contoh daerah Nangro Aceh Darussalam dengan rumah adat Krong Bade, Yogyakarta dengan rumah Joglo, Sumatera Barat dengan rumah Gadang, Bali dengan rumah adat Gapura Candi Bentar, Papua dengan rumah adat Honai, Sulawesi Utara dengan rumah adat Istana Buton, dan terakhir Kalimantan Timur dengan rumah adat Lamin. Dan ada juga contoh gambar di sampingnya, yaitu contoh rumah adat dari daerah Sulawesi Selatan. Yang kedua ada pakaian adat. Pakaian adat adalah kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode dalam waktu sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Pakaian adat tradisional begitu banyak dan beragam. Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya yang seharusnya kita jaga dan lestarikan. Seperti contoh gambar di samping, gambar tersebut merupakan contoh pakaian adat dari daerah Jawa Barat. Yang terakhir ada tarian daerah. Tari rakyat atau tari tradisional adalah tarian yang tumbuh di kalangan rakyat. Ragam tarian rakyat tumbuh menurut letak geografis, seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai. Hal ini yang membedakan bentuk dan dinamika tariannya. Tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri, biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Seperti contoh gambar di samping, gambar tersebut merupakan contoh dari tarian Saman dari daerah Aceh. Ya, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Untuk
tugas pekan ini bisa langsung dilihat di link yang sudah dibagikan ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.